Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoriatul Sholihah, NIM T20184076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan hasil tes. Yang pertama, ada manfaat hasil pretest dan post-test. Nah, apa sih pretest itu? Nah, jadi pretest itu adalah sebuah tes yang dilakukan oleh seorang guru ketika akan memulai pembelajaran. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan pelajaran yang akan disampaikan pada hari itu. Nah, manfaatnya dari diadakan pretest ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa mengenai pelajaran yang akan disampaikan. Nah, dengan mengetahui kemampuan awal siswa, seorang guru atau pendidik akan dapat menentukan cara penyampaian pelajaran yang akan ditempuh nantinya. Selanjutnya ada manfaat post-test. Nah, post-test ini adalah kebalikan dari pretest. Jika pretest tadi dilakukan ketika akan memulai pelajaran, sedangkan post-test ini dilakukan ketika pelajaran berakhir. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui taraf pengetahuan siswa atas pelajaran yang telah diberikan pada hari itu. Nah, manfaat dari diadakannya post-test ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai oleh peserta didik setelah berakhirnya kegiatan pembelajaran. Nah, ketika selesai melakukan pretest dan post-test ini, nantinya akan diketahui pada bagian mana peserta didik itu mengalami kesulitan atau pelajaran yang belum dipahami oleh siswa itu akan diketahui. Nah, selanjutnya ialah manfaat hasil tes formatif. Nah, manfaat hasil tes formatif di sini yang pertama itu adalah memperbaiki program pengajaran atau satuan pelajaran di masa mendatang. Jadi ketika seorang guru itu melakukan tes formatif, kemudian telah diketahui hasilnya, maka dari situ seorang guru bisa memperbaiki program pengajarannya di masa yang akan mendatang, agar kegiatan pembelajarannya itu menjadi lebih baik. Nah, yang selanjutnya ialah meninjau kembali dan memperbaiki tindakan mengajarnya. Di situ seorang guru ketika mengetahui hasil dari tes formatif bisa memperbaiki tindakan mengajarnya, baik dari metode mengajar, dari mengembangkan kegiatan belajar siswa, bimbingan belajar, dari tugas, atau dari yang lain-lain. Yang ketiga ada mengulang kembali bahan pengajaran yang belum dikuasai para siswa. Jadi hasil dari tes formatif ini akan diketahui pada yang mana siswa itu tidak menguasai pada pembelajaran tersebut. Nah, jadi seorang guru itu bisa mengulang kembali bahan pengajaran yang belum dikuasai para siswa tersebut. Selanjutnya ada melakukan diagnosis kesulitan belajar para siswa. Nah, kenapa dilakukan diagnosis kesulitan belajar? Nah, karena dari situ seorang guru bisa tahu penyebab dari kegagalan siswa dalam menguasai pembelajaran itu apa, seperti itu. Nah, selanjutnya manfaat hasil tes diagnostik. Nah, manfaat dari hasil tes diagnostik di sini adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang diderita atau mengganggu peserta didik selama proses pembelajaran. Jadi, ketika selesai diadakan tes diagnostik di sini, seorang guru itu bisa mengetahui masalah-masalah apa yang mengganggu proses pembelajaran seorang siswa. Yang selanjutnya ada manfaat hasil tes sumatif. Yang pertama di sini tes sumatif ialah membuat laporan kemajuan belajar siswa. Nah, membuat laporan kemajuan belajar siswa ini biasanya
diisi di dalam raport siswa. Tentunya setelah mempertimbangkan nilai dari hasil tes formatif juga, dan juga dari kemajuan-kemajuan belajar lainnya. Yang selanjutnya adalah menata kembali seluruh pokok bahasan dan subpokok bahasan. Jadi setelah mengetahui hasil tes sumatif ini, seorang guru tuh bisa menata kembali seluruh pokok bahasannya maupun subpokok bahasannya, agar materi yang akan disampaikan nantinya bisa dipahami oleh siswa. Nah, yang selanjutnya itu melakukan perbaikan dan penyempurnaan alat penilaian tes sumatif yang telah digunakan. Nah, jadi ketika dalam hasil tes sumatif ini ditemukan kesulitan bagi siswa, maka seorang guru bisa melakukan perbaikan ataupun penyempurnaan pada alat penilaian tes sumatif ini. Jadi soal-soal yang dijawab salah oleh sebagian besar siswa hendaknya dikaji ulang dari berbagai segi, yaitu dari tingkat kesulitan soal, konsep esensi yang ditanyakan, kebenaran jawaban dari pertanyaan, dan yang lain-lain. Selanjutnya, manfaat hasil penilaian non-tes. Jadi tidak hanya penilaian itu tidak hanya berupa tes saja, tapi juga ada non-tes. Nah, yang pertama itu manfaat dari penilaian non-tes di sini adalah mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar. Jadi ketika setelah melakukan penilaian non-tes di sini, seorang guru akan tahu sampai mana kemajuan siswa itu maupun kesulitan siswa itu ada di bagian apa, seperti itu. Nah, yang selanjutnya mendapatkan informasi mengenai keadaan objek penelitian. Objek penelitian di sini adalah siswa ya. Nah, jadi seorang guru bisa mendapatkan informasi dari penilaian non-tes ini. Informasinya itu tidak hanya mengenai tentang kognitif seorang siswa saja, tetapi juga akan mendapat informasi dari segi afektif maupun psikomotorik. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.